baik eh, adik-adik siswa, adik-adik siswa PKBM Tunas Baru yang saya cintai, kita berjumpa dalam pembelajaran di channel YouTube ini. Kita bersyukur ya diberikan nikmat sehat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan saya berharap adik-adik tetap semangat dalam menerima pelajaran ya, pelajaran yang tutor akan sampaikan. Kali ini materi tentang Pancasila dalam praktek berbangsa dan bernegara diberikan kepada adik-adik SMA kelas 12. Materi Pancasila dan Kewarganegaraan, PPKN. Adik-adik sekalian, sebelum saya akan lanjut, tujuan yang diharapkan setelah mempelajari modul ini adalah, jadi ini yang adik-adik perhatikan ya, sikap dan perilaku dalam kehidupan keseharian yang menghargai perbedaan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka menghormati hak asasi manusia, serta responsif dan proaktif terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila serta kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, keterampilan membuat laporan terkait dengan analisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara beserta solusinya sesuai dengan nilai Pancasila yang baik yang terjadi di tingkat lokal maupun nasional. Adik-adik sekalian, sesuai dengan judul berarti ada dua persoalan penting yang harus kita ketahui adalah, yang pertama, apa itu hak, ya, dan yang kedua, apa itu kewajiban. Ya, ini penting sekali. Hak adalah kewenangan untuk bertindak. Seseorang bisa memiliki kewenangan karena berbagai sebab, meliputi pemberian warga negara, aturan hukum, atau perjanjian, karena masyarakat, dan pemberian orang lain. Orang lain itu maksudnya masyarakat. Jadi hak itu adalah sesuatu yang melekat kepada diri masing-masing. Hak karena pemberian negara. Misalnya seorang polisi berhak melakukan penindakan. Jadi karena negara memberikan otoritas kepada orang yang masuk polisi, maka dia berhak untuk melakukan penindakan sesuai dengan tugas. Itu maksud. Kemudian yang kedua, hak pemberian masyarakat. Misalnya seorang ketua RT atau kepala jaga kalau di kita mempunyai hak dan wewenang untuk memimpin rukun tetangga, memimpin rapat, memimpin masyarakat yang ada di satu jaga itu, karena dia mendapat kepercayaan dari seluruh warga. Yang ketiga, hak berdasarkan aturan hukum atau perjanjian. Misalnya seorang pembeli berhak untuk kualitas yang baik, jadi kualitas barang maksudnya. Jadi karena ada perjanjian, maka seorang pembeli berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai, maksudnya sesuai yang dijual, sesuai dengan harga misalnya. Jadi kalau harga mahal, maka
konsumen atau masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai itu. Kemudian ada hak yang keempat, hak karena pemberian orang lain. Misalnya seorang hansip, satpam berhak menanyakan tujuan tamu yang masuk untuk menjaga keamanan suatu perumahan. Karena si pemilik rumah tersebut memberikan kewenangan kepadanya untuk melakukan hal-hal yang dipandang perlu. Jadi ketika ada hansip atau satpam misalnya menanyakan tujuan kita kalau kita sedang bertamu, itu haknya, hak yang diberikan kewenangan kepada orang lain. Nah, kita tidak boleh mengganggu atau tidak boleh mengingkari hak yang dilaksanakan oleh orang. Nah, itu tentang hak ya. Karena ini terbatas waktunya supaya adik-adik tidak jenuh, maka kita hanya menjelaskan yang pokok-pokok saja. Jadi pertama, apa itu hak? Hak adalah kewenangan untuk bertindak. Ya, perhatikan ini, ya. Hak adalah kewenangan untuk bertindak. Kemudian yang saya jelaskan tadi adalah contoh hak. Contoh hak yang ada di sekitar kita. Contoh hak yang dapat dilaksanakan di sekitar kita. Ada hak yang melekat pada diri kita, ada hak yang diberikan oleh orang lain, ada hak atas perjanjian, dan lain sebagainya. Yang kedua, jadi kalau tadi tentang hak, sekarang apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh seseorang. Ya. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib atau sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban asasi atau kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila kita laksanakan tidak mungkin terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Maksudnya, ketika kewajiban kita, ketika kita hak kita lakukan, maka turut juga ada kewajiban di situ. Jadi hak dan kewajiban itu beriringan. Jangan orang hanya pandai menuntut hak, tapi tidak bisa melaksanakan kewajiban. Atau sebaliknya, orang dapat atau mampu melaksanakan kewajiban, tapi tidak bisa melaksanakan haknya. Jadi ini adalah pemberian ya kodrati yang secara mutlak yang diberikan oleh Tuhan yang harus kita manusia laksanakan. Kemudian apa kaitannya dengan Pancasila? Apa kaitannya dengan Pancasila? Nah, karena Pancasila ini merupakan dasar falsafah negara dalam kita hidup, baik bermasyarakat maupun bernegara, maka hak dan kewajiban itu harus kita sesuaikan dengan falsafah negara kita, yaitu Pancasila. Karena dari 5 sila itu sudah sangat penting apa hak kita di sana dan apa kewajiban kita di sana. Coba ini. Contoh ya, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Apa hak-hak yang terkait dengan itu? Yang pertama, hak memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, ini hak memeluk agama ini adalah prinsip setiap orang. Artinya kalau itu hak setiap orang, maka tidak boleh dilanggar oleh orang lain terhadap penggunaan hak seseorang itu. Yang kedua, hak untuk melaksanakan ibadah. Untuk menurut kepercayaannya. Yang ketiga, hak dan kewajiban menghormati dan bekerja sama antar umat beragama. Coba lihat, hak dan kewajiban. Ini dua kata yang saling berkaitan. Ada hak dan kewajiban. Hak untuk dihormati. Tapi di saat yang bersamaan, kita punya kewajiban untuk menghormati dan bekerja sama dengan antar umat beragama. Kadang kita hanya hak melaksanakan hak untuk melaksanakan ibadah, tapi tidak dibarengi dengan kewajiban menghormati. Ya.
Ini adik-adik perhatikan ya. Jadi itu contoh untuk sila pertama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak pertama, hak perlakuan yang adil setara baik di hadapan hukum. Maksudnya, orang miskin, orang kaya, dia punya hak diperlakukan secara adil. Jadi kalau kita di jalan misalnya mengendarai motor, maka tidak pandang itu orang kaya atau orang miskin, hak kita mendapat perlakuan yang adil, mendapat pelayanan jalan misalnya. Jangan karena kita orang kaya, kita mentang-mentang jadi menggunakan jalan, begitu juga sebaliknya. Kemudian yang kedua, hak dan kewajiban untuk mengembangkan sikap saling mencintai dengan sesama manusia, sikap tenggang rasa dan tepo seliro, mengembangkan sikap pencintai. Ini hak ini. Kita mencintai dalam konteks kehidupan sosial. Ini adalah hak yang kita lakukan, yang melekat pada diri kita. Kemudian yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Apa hak-hak yang terkait dengan itu? Pertama, hak ikut serta dalam pembelaan negara. Maksudnya, ketika kita dalam suasana darurat, maka hak kita untuk ikut membela negara ini. Hak kita untuk ikut membela negara ini. Termasuk satu saat kalau diminta oleh pemerintah untuk berperang misalnya. Berperang melawan penjajahan. Gitu. Yang kedua, hak hidup dan bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Nah, hak hidup ini juga karena ini hak, jadi mutlak itu melekat kepada setiap diri kita. Nah, yang ketiga, hak dan kewajiban bekerja sama secara harmonis dalam memperkuat persatuan dan kesatuan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa hak-hak yang melekat? Ya, hak mengeluarkan pendapat, ya di rapat-rapat kalau ada musyawarah, maka kita mempunyai hak, kita memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedua, kewajiban untuk menghargai, bertanggung jawab, serta melaksanakan semua hasil keputusan. Jadi kalau ada hasil keputusan di dalam satu musyawarah, maka kita harus berkewajiban menghargai. Maksudnya keputusan apapun itu kita wajib untuk melakukannya yang diputuskan di dalam satu rapat. Nah, yang ketiga, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Maksudnya kita berhak untuk menjadi apapun di negeri ini, menjadi guru, menjadi pengusaha, menjadi camat, menjadi anggota dewan, dan lain sebagainya. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa contohnya? Hak mendapat jaminan sosial. Jadi karena negara ini melindungi hak segenap bangsa, maka kita punya hak untuk mendapatkan jaminan sosial. Jaminan sosial berupa hidup, jaminan sosial kesehatan, jaminan sosial berupa kecelakaan, jaminan sosial apalagi kalau di sekitar kita. Banyak sekali jaminan sosial. Jaminan sosial mendapat keamanan, kenyamanan dalam hidup bermasyarakat. Yang kedua, hak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kesehatan. Nah, ini juga hak yang melekat. Oleh karena itu, coba kita lihat misalnya di kesehatan. Ada puskesmas, itu hak kita yang melekat. Yang ketiga, hak setiap warga negara memiliki hak milik serta kewajiban menggunakan hak miliknya sesuai dengan penggunaannya. Maksudnya, kalau itu motor punya kita, maka kita karena milik kita, maka hak kita untuk menggunakannya. Nah, menggunakannya sesuai dengan kegunaannya tanpa mengganggu hak milik orang lain. Jadi kalau kita misalnya punya sound system, ya, hak kita untuk menggunakan tanpa mengganggu hak orang lain. Maksudnya apa? Jangan putar kuat-kuat kalau misalnya oras-oras tidur, oras-oras ibadah. Jadi ini maksudnya keseimbangan antara hak dan kita menghargai hak orang lain. Begitu ya, adik-adik. Ini 5
contoh hak dan kewajiban yang terkait dengan Pancasila, ya. Kita lihat ini. Ada gambar bagaimana utusan dari perwakilan agama, ya, bagaimana menghargai, bagaimana sikap menghargai masing-masing agama di dalam beribadah misalnya. Maka ini termasuk dalam contoh pelaksanaan hak pada sila pertama. Kemudian yang kedua ini bekerja bakti, ya, membersihkan saluran. Ini terjemahan pelaksanaan hak pada sila Persatuan Indonesia, sila ketiga. Kemudian ini keadilan sosial. Ini merusak. Ini pelanggaran atau penggunaan hak? Ini pelanggaran terhadap hak orang lain. Karena ini barang orang sudah dirusak, ya. Begitu. Demikian, ya, adik-adik, ini garis-garis besar terhadap materi ini. Nanti adik-adik akan menjawab soal di link yang akan Bapak berikan di bawah channel ini. Soalnya gampang, seputar materi ini, dan hanya singkat, hanya terdiri dari 5 nomor. Demikian, ya, adik-adik sekalian, tetap semangat, karena orang semangat adalah orang yang memiliki potensi dan peluang hidup, memiliki masa depan yang cerah. Kita akan berjumpa pada pembelajaran